Kontroversi, tarian bagi-bagi THR 2025 viral mirip tarian hora bangsa Yahudi, ini faktanya. Nah, ini adalah bentuk tarian Yahudinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Singkat. Ya, di hari raya ini, di hari Lebaran ini banyak sekali kontroversi yang terjadi. Salah satunya adalah THR atau tunjangan hari raya. Nah, di balik THR ini atau pembagian THR yang dilakukan oleh masyarakat terhadap keluarganya, terselip sebuah tarian yang konon katanya ini menyerupai tarian orang Yahudi. Nah, sebelum lebih jauh, mari kita cek dulu videonya. Kontroversi, tarian bagi-bagi THR 2025 viral mirip tarian hora bangsa Yahudi, ini faktanya. Tuai kontroversi tarian THR yang viral kini disebut mirip dengan tarian hora bangsa Yahudi. Saat Hari Raya Idul Fitri 31 Maret 2025 kemarin, media sosial dihebohkan dengan tarian THR. Tarian THR tersebut diparodikan dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga para orang tua. Tarian THR tersebut seolah menjadi pelipur lara sekaligus pelengkap kebahagiaan saat momen Lebaran yang penuh tawa. Namun sayangnya, setelah tarian THR itu viral kini muncul kabar bahwa tarian tersebut mirip dengan tarian hora bangsa Yahudi. Padahal banyak sekali masyarakat yang menirukan gerakan tarian pemanggil THR ini. Mereka berjoget melompat maju dan mundur ke belakang, disertai dengan gerakan kaki yang serempak. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, tampak tarian ini dimulai dengan gerakan kaki ke kanan dan ke kiri. Kemudian diikuti lompatan kecil maju dan mundur ke belakang. Namun, tarian THR atau tarian pemanggil THR ini disebut sangat mirip sekali dengan tarian hora. Tarian THR ini disebut sangat sekali mirip dengan tarian hora, yaitu yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Nah, terlepas dari polemik ini atau perdebatan ini, sungguhnya kita sebagai umat muslim yang ada di Indonesia memang seharusnya tidak benar-benar meniru ya, dengan niat. Intinya niat. Kalau niat kita baik ya mungkin boleh-boleh saja, atau kalau bisa ya memang jangan sih, karena memang akan meniru, akan menyerupai orang-orang Yahudi tersebut. Sebelum kita masuk lebih jauh, ini kita cek dulu di sini. Jadi tarian hora itu apa sebenarnya kan? Nah, tarian hora akar budaya Yahudi yang mendalam, dikutip dari Haba Nusantara. Tarian hora memiliki sejarah panjang dalam budaya bangsa Yahudi. Tarian ini telah menjadi bagian dari identitas budaya rakyat Israel yang sering dikaitkan dengan perayaan kebahagiaan serta simbol penyatuan komunitas. Tarian hora biasanya dilakukan secara melingkar diiringi dengan lagu khas seperti Hava Nagila yang sudah menjadi ikon budaya Yahudi. Menurut berbagai sumber, tarian hora muncul dalam konteks sejarah Israel, terutama setelah pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Koreografer pertama Israel menciptakan tarian ini dengan menggabungkan elemen-elemen tradisi dari berbagai budaya, termasuk tari Hasid, Balkon, Rusia, Arab, dan Yaman. Tarian ini bukan hanya sekedar hiburan, melainkan simbol kegembiraan dan solidaritas yang juga sering ditampilkan dalam acara-acara keagamaan dan perayaan besar. Sampai sini ya, sering ditampilkan dalam acara-acara keagamaan dan perayaan besar. Seperti pernikahan, di acara pernikahan misalnya mempelai sering diangkat oleh tamu undangan, sementara mereka menari melingkar bersama. Ya, memang sudah dipakai oleh bangsa Yahudi. Nah, ini adalah contoh tariannya. Ini sebelum kita lebih jauh, ini ada beredar video tarian pemanggil THR, katanya mirip dengan tarian Yahudi. Video aslinya berasal dari Albania tahun 1956. Negaranya 58% mayoritas penduduk muslim. Tarian ini menjadi tren kemudian juga diikuti oleh Yahudi. Ya, tapi kalau lihat dari gambarannya, apa mungkin nih orang muslim? Oke, ini kalau katanya ini adalah original versionnya ya, of Penguin Dance, yaitu pada tahun 1996, dan kita cek lagi nah ini adalah bentuk tarian Yahudinya. Terlihat jelas ya, itu adalah orang-orang Yahudi dengan pakaian
khas orang Yahudi, kemudian cara dia menari juga sama gitu kan. Nah, ini dikutip dari akunnya Zoe Rahman pada 6 Februari 2014 lalu atau 11 tahun lalu. Nah, ini adalah video 11 tahun lalu. Video tersebut menunjukkan tarian yang dilakukan oleh di sebuah acara oleh para pria Hasidik aliran Hasid Yahudi. Nah, jelas ini adalah tarian yang dipakai di sebuah acara oleh bangsa Yahudi. Kalau ngelihat dari modelan kayak gini, sebenarnya mirip ya dengan tarian pemanggil THR kan. Bahkan video ini sudah ada sejak 11 tahun yang lalu, tepatnya pada 6 Februari 2014. Ya, ini di bagian bawah ini ya. Ini adalah tarian pemanggil THR dan di blur karena nggak mungkin kan menunjukkan wajah orang-orangnya karena kita juga menjaga privacy. Dikutip dari Taqwa Squad ID. Dari sini kita tahu ya bahwasanya tarian ini mirip sekali dengan tarian orang Yahudi. Nah, kita sebagai umat muslim ya usahakan jangan meniru gitu kan. Karena apabila kita meniru ya sama saja dengan kita menyerupai suatu kaum. Itu ada hadisnya nanti. Nah, ini ada pandangan agama dan budaya. Di tengah perdebatan ini sejumlah kalangan termasuk para ulama mengingatkan untuk lebih berhati-hati dalam mengikuti tren yang beredar di media sosial. Nah, salah satunya adalah mengutip dari sebuah hadis yang berbunyi, "Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka." Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Hadis ini menjadi rujukan bagi sebagian umat muslim atau umat Islam yang merasa khawatir bahwa meniru tarian yang mirip dengan tarian yang identik dengan budaya Yahudi bisa beresiko memperkenalkan elemen-elemen budaya asing yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, dicatat sini ya, bisa beresiko memperkenalkan elemen-elemen budaya asing yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, hal tersebut kan sangat berbahaya nih untuk Indonesia. Karena kenapa? Tarian tersebut ya memang sering dipakai oleh orang Yahudi di acara-acara besar. Nah, sedangkan kita orang Indonesia secara tidak langsung itu mempopulerkan tarian tersebut kepada orang-orang Indonesia. Khususnya apalagi dipakai pas hari raya kan, pemanggilan THR. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa tarian THR hanyalah sebuah bentuk hiburan ringan yang tidak perlu dipermasalahkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama. Tentu saja ini menjadi persoalan subjektif yang tergantung pada perspektif masing-masing individu dan kelompok. Meskipun hal ini sangat bertentangan ya, karena kita menyerupai suatu kaum, ada juga yang berpandangan bahwasanya tergantung dari subjektif masing-masing. Tetap saja kita sebagai orang Islam harus menjaga ya budaya Indonesia. Ya, kenapa nggak kita balik kayak dulu aja, atau umumnya masyarakat Indonesia yang ramah ketika dia meminta THR atau diberi THR, salaman cium tangan. Khususnya untuk orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua ya. Nah, jadi pesan saya di video ini, gunakanlah media sosial secara bijak. Boleh melakukan tarian-tarian, tapi usahakan untuk tidak meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim ataupun bangsa Yahudi tersebut, karena memang sejatinya Yahudi adalah musuh Islam itu sendiri. So, bagi kalian semua, tolong tingkatkan lagi kualitas ibadah kita. Semuanya semua yang baik-baik itu kita bawalah dalam diri kita. Jadi tetap berhati-hati ketika kita ingin mengikuti tren-tren yang ada di media sosial. Bila perlu kita cari dulu asal muasalnya dari mana, agar kita tidak terjerumus dengan api neraka. Karena bahaya kalau kita sudah memperkenalkan hal-hal yang di luar Islam terhadap umat Islam itu tersendiri, kita juga akan mendapatkan dosa karena banyak orang yang akan mengikutinya. Ya, balik lagi, terlepas dari ini boleh atau tidak, silakan nilai dengan diri kalian sendiri. Kalau memang menurut kalian baik ya silakan, tapi ingat,
niat yang lebih penting. Jangan sampai gara-gara tarian tersebut kita menjadi orang Yahudi itu tersendiri atau orang yang mendukung Yahudi itu sendiri. Sekian video dari saya, jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe agar channel ini berkembang di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.